Indonesia akhirnya resmi menuntaskan kesepakatan dagang bersejarah dengan Uni Eropa. Minyak sawit Indonesia bakal masuk pasar Eropa tanpa tarif. Tapi, ada syaratnya. Dan bukan cuma CPO, hampir 80% produk ekspor Indonesia bakal bebas bea masuk. Seberapa besar dampaknya? Siapa yang untung? Dan siapa yang was-was? Kita kupas tuntas di video ini. Pada akhir Juli 2025, Indonesia dan Uni Eropa akhirnya merampungkan perjanjian dagang komprehensif bernama EUSEPA, Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement. Kesepakatan ini akan disahkan pada bulan September 2025 dan mulai berlaku pada tahun 2026 mendatang. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa ini adalah momen bersejarah bagi perdagangan Indonesia. Salah satu poin paling mencolok, minyak kelapa sawit atau CPO, serta palm kernel oil akan masuk ke Uni Eropa dengan tarif 0% alias bebas bea masuk. Tapi tunggu dulu, meskipun bebas tarif, bukan berarti tanpa batas. Pemerintah Eropa dan Indonesia sepakat bahwa volume CPO yang mendapat fasilitas tarif 0% ini akan dibatasi hanya sekitar 1 juta ton per tahun. Airlangga juga menambahkan bahwa kuota itu bisa disesuaikan berdasarkan volume ekspor sebelumnya. Jadi, ini bukan tiket emas untuk ekspor tak terbatas, tapi tetap sebuah kemajuan besar. Tak hanya CPO, Airlangga menyebut sekitar 80% produk ekspor Indonesia akan bebas bea masuk ke Uni Eropa begitu perjanjian ini mulai berlaku. Produk-produk yang jadi prioritas ekspor Indonesia termasuk alas kaki, tekstil dan produk tekstil, TPT, hasil perikanan, serta tentu saja kelapa sawit. Dengan penghapusan tarif dan pengangkatan hambatan non-tarif, pemerintah memproyeksikan nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa akan meningkat lebih dari 50% dalam 3-4 tahun ke depan. Selama ini kita dikenakan tarif 10 hingga 20%, sedangkan negara seperti Vietnam 0%. Padahal produk kita tetap bisa bersaing. Nah, kalau sekarang sudah sejajar level playing field-nya, seharusnya volume ekspor kita bisa melonjak lebih tinggi, jelas Airlangga. Artinya, potensi lonjakan besar ada di depan mata, asal pelaku usaha siap memanfaatkannya. Peluangnya jelas besar. Industri sawit, tekstil, alas kaki, dan perikanan bisa lebih kompetitif. Namun, ada tantangan, Indonesia harus memastikan produknya memenuhi standar lingkungan dan keberlanjutan Uni Eropa yang terkenal sangat ketat. Sertifikasi, ketelusuran rantai pasok, hingga praktik keberlanjutan akan jadi kunci. Apakah industri Indonesia siap beradaptasi? Kesepakatan ini juga bisa memicu efek domino di kawasan. Selama ini Vietnam diuntungkan karena lebih dulu punya perjanjian perdagangan dengan Eropa. Tapi kini, Indonesia bisa mulai mengejar bahkan menyalip. EUSEPA juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, sekaligus memperdalam hubungan ekonomi politik dengan negara-negara Eropa. Kesepakatan EUSEPA bukan sekadar perjanjian dagang. Ini adalah pintu masuk menuju masa depan ekonomi yang lebih terbuka dan kompetitif. Namun, pintu itu hanya bisa dimanfaatkan jika pelaku industri, pemerintah, dan masyarakat bekerja sama untuk memenuhi standar yang disyaratkan. Jadi, menurut kamu, apakah industri Indonesia siap mengambil peluang ini? Atau justru akan jadi bumerang jika tidak dimanfaatkan dengan baik? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.